Oke, balik lagi dengan saya Dani, Bapak Ibu sekalian. Hari ini tepat tanggal 1 bulan Agustus tahun 2021. Nah, sekarang saya mau menjelaskan bagaimana caranya si tenaga kerja untuk mengecek apakah datanya di BPJS Ketenagakerjaan itu sudah sesuai atau belum. Dengan cara melihat kartu pesertanya masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini seperti yang Bapak Ibu lihat semua, di sini sudah ada kartu pesertanya, kartu peserta. Di sini salah satu contohnya saja. Di sini dapat Bapak Ibu lihat di bagian atas ini adalah nomor NIK IKTP Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau seandainya kosong atau NIK-nya berbeda, itu sudah dipastikan data Bapak Ibu semua tidak sesuai. Nah, kemudian di sini ada nomor kartu. Nah, nomor kartu ini setiap pekerja itu berbeda-beda nomor kartunya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang punya kartunya itu dengan nomor A, B, C, D. Nah, pastikan nomor kartu yang aktif adalah dengan data yang valid. Nah, dan kartu yang aktif, nomor yang aktif itu ada di perusahaan Bapak Ibu saat ini. Jadi jangan sampai kartu yang sudah nonaktif yang dulu yang dilakukan pengecekan. Nah, kemudian di bawah ini adalah nama lengkap Bapak Ibu. Pastikan sesuai juga dengan IKTP. Nah, di sini cara pertama untuk mengecek dengan cara cek kartu fisik atau digital. Nah, silahkan lihat pada kartu BPJS TK apakah sudah sesuai NIK, IKTP, nomor kartunya, dan nama pekerja. Bandingkan dengan IKTP Bapak Ibu masing-masing. Ini untuk pekerjanya ya. Kemudian apabila dikatakan sesuai uh, seluruh datanya itu, maka Bapak Ibu itu sudah bisa melakukan daftar atau login di aplikasi BPJS TKU atau website SSO nantinya. Nah, itu untuk melakukan pengecekan lebih lanjut seperti itu. Tapi apabila tidak sesuai antara kartu, nicknya, nomornya, namanya, kemudian setelah dibandingkan dengan IKTP Bapak Ibu sekalian, itu tidak sesuai, otomatis itu datanya berarti tidak valid, tidak sesuai. Nah, ketika Bapak Ibu juga coba login di aplikasi BPJS TKU atau di SSO, itu pasti tidak bisa. Yang kedua, dengan cara login aplikasi BPJS TKU. Nah, silahkan Bapak Ibu download di App Store, itu aplikasi dengan nama BPJS TKU. Silahkan selesaikan pendaftaran terlebih dahulu, kemudian lakukan login. Kalau seandainya Bapak Ibu bisa login, lancar, aman, berarti data Ibu sudah Bapak Ibu sesuai. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu nggak bisa login, nggak bisa daftar, gagal, itu berarti data Bapak Ibu sekalian tidak sesuai. Kemudian dengan login ke website. Nah, jadi di website ini ada websitenya namanya sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan login atau membuat akun baru. Kalau yang melakukan login ini biasanya yang sudah ada akunnya. Tapi kalau seandainya buat akun baru berarti dia belum punya akun. Nah, ini user dan passwordnya sama dengan user password BPJS TKU. Nah, itu sama. Kalau seandainya untuk melakukan pengecekan sesuai atau tidaknya, Bapak Ibu bisa bandingkan juga datanya antara kartu dengan KTP-nya apakah sudah benar atau tidak. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu bisa login di website, berarti itu datanya sudah sesuai. Kalau seandainya tidak bisa login, berarti datanya itu belum sesuai. Nah, kemudian solusinya apabila Bapak Ibu sekalian menemukan data yang tidak sesuai. Jadi apabila Bapak Ibu pekerja sekalian menemukan datanya tidak sesuai, setelah dicek kartunya, data nicknya itu tidak sesuai, atau nicknya kosong, atau namanya berbeda, atau ada perubahan nick, Bapak Ibu sekalian, nicknya dulu ada sebelum nikah misalnya, sekarang sudah nikah beda lagi nicknya, seperti itu. Atau ada penambahan nama, pengurangan nama, dan segala macam. Yang pertama Bapak Ibu lapor kepada HRD perusahaan dulu. Kemudian nanti bisa berkoordinasi dengan PIC perusahaan yang membidangi BPJS Ketenagakerjaannya di perusahaan Bapak Ibu agar dapat segera mengajukan surat koreksi data tenaga kerja. Nah, nanti itu akan diteruskan ke kantor pembina BPJS Ketenagakerjaannya dengan melampirkan kopi IKTP, nomor handphone, dan email Bapak Ibu juga ya. Kemudian nanti tahapan selanjutnya HRD atau PIC perusahaan akan mengajukan surat koreksi data itu kepada pembina di BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi lengkap seluruh
format kolomnya. Bapak Ibu PIC perusahaan itu biasanya sudah tahu. Surat yang telah lengkap tersebut dapat dicetak dalam bentuk PDF dan dikirimkan ke email pembina BPJS Ketenagakerjaan. Kalau seandainya di bawah binaan saya, itu pasti PIC-nya itu sudah memahami prosedur-prosedur untuk pengajuan koreksi datanya. Nah, ini kami menghimbau kembali kepada seluruh tenaga kerja, baik dimanapun berada, posisinya dimanapun, agar melampirkan atau melaporkan data-datanya secara valid ke perusahaan, HRD perusahaan, PIC perusahaannya. Kemudian nanti PIC perusahaan juga diminta untuk selalu dapat melaporkan data-data tenaga kerjanya dengan data-data yang valid, agar nanti tidak berkurang hak-hak tenaga kerjanya, baik itu hak-hak dalam bentuk program BPJS Ketenagakerjaan atau hak-hak lainnya. Karena jika terkendala dengan data ini, memang agak sulit proses-proses di kemudian harinya, harus mengajukan koreksi dan segala macamnya. Jadi lebih baik kita menanggulangi di awal, kita melengkapi data-datanya dengan valid, dengan data yang benar. Jadi di kemudian harinya kita sudah lebih gampang seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu sekalian, semoga dapat membantu informasinya. Salam sehat selalu, selamat siang.